Ada satu orang sufi yang ketika sedang memasak, lagi goreng sesuatu dengan minyak goreng, langsung jatuh pingsan. Belum. Tiba-tiba afikon, semaput. Ketika ditulungi dan sadar, apa? Lagi goreng mau kelinganin neraka. Kelinganin neraka udah dibakar. Bayangaken priben wong dibakar neraka, dimati-mati, abadan abadan. Jaluk inum bayi inuman, kalmuh liyaswil wujuh, umum. Tapi banjuraken rusak kabeh, cangkeme awake rusak lebur, tambah ngorong, jedadena diperbaharui lagi sebagai siksaan. Dibayangkan oleh orang sufi tersebut ini, gimana dia kalau sampai dibakar di neraka, sehingga ketika lagi goreng semaput. Nah, ini nilai-nilai yang apa ada dalam Al-Quran, dalam segi sulukiyah, nafsiyah, dalam segi kejiwaan. Makanya diperlukan tadi kata walatan sanasi baka minat dunia. Jangan lupa apa bagianmu dari urusan dunia. Bahwa kamu itu tidak hidup bergantung di awang-awang, tidak menggantung di langit, kakinya tidak menginjak, enggak. Tapi tetap kamu kakinya menginjak bumi. Syariat dipegang. Jangan lepas dari syariat. Ini walatan sanasibaka minad dunya. Ini juga nilai untuk menyetop apa kemungkinan adanya radikalisasi, adanya gejolak-gejolak yang berlebihan, melebihi daripada batasnya, tidak menutup kemungkinan. Sampai kita sendiri sudah maklum kan ada seseorang yang berani melakukan apa? Bom bunuh diri. Hanya untuk apa? Mengejar kenikmatan akhirat dengan mendapatkan imbalan bidadari-bidadarinya. Itu kan kenyataan. Nilai-nilai kejiwaan inilah yang ditemukan dalam Al-Quran, yang kita harus berusaha untuk melakukan modernisasinya, yang juga kita gali dari nilai-nilai Al-Quran. Semuanya ada dalam Al-Quran. Bahkan orang alim yang sudah cukup ilmu, terutama ilmu alatnya, itu sudah tidak mutalaah yang lain-lain. Cukup Al-Quran saja. Dengan bitadabbur wa ta'amuk. Itu sudah. Lautan apa yang ditulis oleh para ulama, wacana-wacana keagamaan dalam berbagai bidang, itu sudah bisa dia menguasai tanpa harus membuka referensi yang tertulis, tanpa harus mendengarkan wacana-wacana yang disenandungkan oleh, cukup dengan tadabbur wa ta'amuk dari Al-Quran. Coba kita ingat dulu zaman Orde Baru, atau zaman partai itu ada sebagian ulama yang condong untuk ada di mana-mana, tidak kemana. Politiknya orang Santi, orang NU, harus katakan harus netral. Ada ambil dari ayat-ayat Quran. Dia menyimpulkan itu terinspirasi dari nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Wala tadkhulu min babin wahyin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Ceritanya Nabi Yusuf itu. La tadkhulu min babin janganlah kamu masuk dari satu pintu. Kata Nabi Ayub pada putra-putranya, wadkhulu min abwabin, masuklah kamu dari banyak pintu.
Tentu. Nah itu diilhami ulama itu dari ayat tersebut itu. Akhirnya apa? Menciptakan sebuah sikap netral dalam berpolitik. Dari di Quran katanya. Wadkhulu min abwabin mutafar. Makanya kita yang terbaik ada di mana-mana, tidak kemana-mana. Itu nilai filosofi yang benar-benar Al-Quran. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Banyak ayat-ayat yang oleh orang-orang tertentu ini sebagai sumber pemompa sehingga mereka mendapatkan ilham di bidang perpolitikan. Banyak sekali di bidang kemasyarakatan, di bidang kejiwaan, di bidang ekonomi. Banyak orang yang mengandalkan falsafah hidupnya untuk mekaya itu, dia mendasarkan sikap-sikapnya, tingkah lakunya kepada sebuah ayat-ayat Al-Quran. Itu makanya Al-Quran dengan tegas la rotbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Masuk pada pertemuan kita bulan yang lalu tentang apa? Tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ada kitab yang membahas kitab Bismillahirrahmanirrahim sampai 15 lembar. Hanya membahas Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu tidak cukup katanya, masih lautan. Hanya Bismillahirrahmanirrahim. Namanya Bismillahirrahmanirrahim, ya kita kalau sekedar baca, tapi kalau kita kaji seumpamanya dari nahwu saja, Bismillahi, baknya dari kajian nahwu ini ada yang mengatakan baknya ba harful jari, itu yang dohir. Harful jari, bismi ismun majrurun bil ba wa menjadi al kasrah, muta'alliqun dengan fi'il yang dibuang, ay aftatihi wa abda'u. Ada juga yang mengatakan baknya itu baziyadah, itu bukan ba huruf jar. Seperti bihasbika dirhamun, ada dalam contoh pelajaran nahwu itu mubtada di situ dijerkan oleh huruf jar. Ya huruf jarnya itu adalah berkedudukan sebagai tambahan untuk memperkuat saja, untuk hiasan, tazinil kalam. Bihasbika dirhamun, utawi kang nyukupi sira iku dirhamun. Bismillahirrahmanirrahim katakan banyak baziyadah. Bismillah ya ismullahi mabdu'un bih. Bismillah mabdu'un bih. Mubtada dengan khobar yang dibuang, yang dikira-kirakan. Belum ke Bismillahirrahman, Bismillahi ar-Rahmani. Dan ar-Rahmani bacanya jar. Sifatnya Allah, lafzul jalalah. Tapi kalau kita ingat tuh bagi yang ngaji Amriti, yansibir rahmanu aw yartafi'a wal jarru fir rahimi man an muni'a. Yansibir rahmanu aw yartafi'a, kalau ar-Rahman dibaca rofa atau dibaca nasab, atau dibaca rofa. Bismillahirrahmana atau Bismillahirrahmanu, kalau dibaca begitu. Yansibir rahmanu aw yartafi'a, andaikan Rahman dibaca rofa atau dibaca nasab. Fal jarru fir rahimi qat'an muni'a, maka ar-rahim tidak boleh dibaca jar. Jadi kalau kita bacanya Bismillahirrahmana, nggak bisa ar-rahimi, nggak bisa. Atau Bismillahirrahmanu ar-rahimi, itu nggak bisa, nggak boleh. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahimu, atau Bismillahirrahmanirrahimu, Bismillahirrahmanirrahim,
Yang nggak boleh itu wasani jer. Qot'an munia. Ini kajian nahwu. Wa iya juro. Kalau seumpamanya dibaca jer. Wa iya juro yang rahmannya. Maka salah satu aujuhi itu adalah diperbolehkan. Tapi kalau bismillahirrahmani, lah maka yang rohimnya itu boleh wajah 3. Boleh rohima, boleh rohimu, bisa boleh rohim. Itu kajian nahwu, kenapa ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Nah ini ada alasannya. Kenapa ini boleh, kenapa ini nggak boleh. Ada sebab-sebabnya. Jadi kalau kajian nahwu saja kita sudah baca bismillah nanti dianggap orang seenaknya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yang nggak boleh jer. Kalau nasab, kalau bismillahirrahmanirrahim, rahimu, itu ada etikanya, tata caranya. Dalam i'rab kita kembali ngereferensinya itu merujukannya kepada ilmu nahwu. Ini tajwid lain lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Gimana menggandeng ta'awudz, a'udzu dengan bismillah dengan awal surat. Juga ada etikanya dalam ilmu tajwid. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Yang nggak boleh itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak boleh. Menggandeng ta'awudz dengan bismillah, memutus kemudian memulai awal surat. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mandek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu dalam hal menggandeng saja membaca ini ada etikanya, ada ilmunya. Yang mana sesuai dengan bidangnya. Ini tidak dikaji dalam ilmu nahwu, dalam balaghah, dalam tajwid. Seperti tadi bacaan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak dikaji dalam ilmu lain kecuali dalam nahwu. Jadi kalau kita kembalikan bismillah ini kepada ilmu hikmah, ilmu mujarobat bahasanya. Nah, ini saya ingat ijazah dari Mama Syairozi yang belum saya laksanakan. Saya suatu ketika dulu itu kalau bisa baca bismillah, aku buat nih pamijahan bunindi kan. Priben. Jadi hajat, sholat hajat, patang rokaat. Jadi setiap rokaat maca alam nasroh ping 15. Patang rokaat salam. Tapi selesai Fatihah maca alam nasroh ping 15. Tadi maca bismillahirrahmanirrahim ping 786. 786 kun ku nganggo pengen hajate kepenuhan. Nah, qadha'il hajat. Bismillah qadha'il hajat kepenginane kelakon macan ping 786 sewise sholat hajat mau patang rokaat kang setiap rokaat sewise Fatihah ditambah alam nasroh ping 15. Dalam bahasa yang lain yang sama, saya dalam jari waktu bagaimana Tuhan bismillah dengan jumlah yang sama segitu 780 liwat pengen hajat apa kan turuti mah pengen laku dagangannya keturutan
jauh beda bagi mau mahtub sampai bahasa gula sus amalan bismillah bae teperes emang bismillah bae teperes emang ipun mah tuh baru nyontohaken main peres bae meres anu kan meres apa klambi kan segaring ya jumlahnya sama dengan bahasa itu 780 hajat apa mbak ya pengen dagangan laku ya WhatsApp